Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reda Ayase Sukma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan penjualan produk. Produknya tersebut adalah penghapus mekanik dan refill. Pada tugas UTS yang lalu saya membuat video promosi terkait produk penghapus mekanik dan refill, dan pada tugas UAS saat ini saya akan menyampaikan laporan penjualan produk tersebut, yang terdiri dari evaluasi kegiatan penjualan tahunan, analisis keuntungan penjualan, kendala, serta rencana perbaikan proses bisnis. Untuk penjualan tahunannya, saya buat untuk tahun 2025. Bagian pertama yaitu penjualan tahun 2025, yang nantinya akan menjelaskan mengenai rincian kuantitas produk terjual, tren volume bulanan, dan komposisi penyerapan pasar untuk bodi mekanik dan refill isi ulang. Berikut highlight penjualan tahunan tahun 2025, di mana total unit yang terjual sepanjang tahun adalah 1.285 buah, yang merupakan akumulasi total penjualan bodi mekanik, paket refill, dan paket bundling sepanjang 12 bulan. Dari 1.285, paket bundling merupakan kontributor utama, yaitu sebanyak 582 unit terjual atau sebesar 45% dari total penjualan. Kemudian untuk unit satuan body dan refill itu terdiri dari terjual sebanyak 385 buah dan 318 buah dengan total 703 unit terjual. Kemudian performa penjualan per bulan sepanjang tahun Januari sampai Desember 2025 secara kurva mengalami peningkatan dari Januari sampai Desember, dan terjadi lonjakan signifikan pada bulan Juli dan Agustus, di mana pada bulan tersebut merupakan tahun ajaran baru. Kemudian menjelang akhir tahun meningkat kembali seiring dengan semakin eh, viralnya video promosi kita di YouTube Short, dan kita juga memberikan program promo akhir tahun sehingga kita mengalami peningkatan penjualan sampai dengan bulan Desember. Kemudian untuk penjualan per komposisi produk, di mana kita punya 5 komposisi. Yang pertama itu adalah paket bundling, sebanyak 45% penjualan, yaitu kurang lebih dengan unit terjual 582 paket. Yang kedua itu body mekanik pink pastel sebanyak 218 unit atau 17%. Kemudian body mekanik hijau mint sebanyak 167 unit atau 13%. Kemudian refill karet pack isi 5 sebanyak 195 pack atau 15%. Kemudian refill pack isi 10 sebanyak 123 pack atau 10%. Yang paling diminati oleh konsumen ya pastinya paket bundling dengan satu body dan dua refill. Kemudian selanjutnya di bagian kedua kita akan menganalisis keuntungan penjualan yang terdiri dari pendapatan kotor, HPP-nya berapa, kemudian laba bersihnya berapa, dari penjualan bodi mekanik, refill, dan paket bundling. Oke, kita bagi kategorinya menjadi 3. Yang refill tadi kita gabung isi 5 dan 10. Kemudian harga jual. Dengan harga jual kurang lebih rata-rata untuk paket bundling itu 18.000, karena kita harganya menyesuaikan dengan permintaan, tidak selalu tetap harganya. Kemudian untuk bodi mekanik juga satuannya 10.000. Kemudian refillnya rata-ratanya itu 8.000. Ini bukan harga tetap. Sangat bervariasi tergantung permintaan. Dengan HPP unit juga sebenarnya itu rata-rata eh, 7.500 untuk bundling, bodi mekanik 4.200, dan refillnya 2.800.
Kita memperoleh omset tahunan kurang lebih sebanyak 10 juta, 10,5 juta ditambah 3,85 juta ditambah 2,5 juta yaitu 16,87 juta. Omset tahunan kemudian dikurangi HPP, ketemulah laba kotor kurang lebih sebanyak 10 juta pas dengan margin 59,3%. Kemudian dikurangi dengan biaya personal, iklan, kemasan, dan biaya marketplace sebanyak 4,72 juta diperolehlah laba bersih kurang lebih 5,27 juta atau dengan net profit margin 31,3%. Pada intinya, penjualan bersih kita adalah 31,3% net profit margin. Lanjut ke evaluasi kendala dan peluang perbaikan. Di bagian ketiga mengenai identifikasi masalah teknis operasional selama 1 tahun dan formulasi solusinya untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan di masa mendatang. Kita telah mengelompokkan 4 kendala utama. Yang pertama adalah quality control pemicu cetrek. Jadi ditemukan 3-4% komplain bodi mekanik tersangkut dan cetrekannya longgar saat pertama kali digunakan konsumen. Berdasarkan review konsumen, kemudian ketimpangan warna dengan permintaan pink melebihi estimasi lebih banyak dibanding warna hijau, memicu kehilangan potensi penjualan saat varian pink habis. Kemudian stok refill habis di saat peak season, peningkatan lonjakan penjualan seperti di bulan Juli dan Agustus, terdapat keterlambatan pengiriman dari vendor. Kemudian resiko klip patah terdapat dengan satuan plastik dan kita juga bubble tambahannya juga sebenarnya tidak ada. eh, Mungkin juga bisa kita tambahkan, cuma itu menjadi risiko mengalami patah akibat tekanan selama ekspedisi. Kemudian rencana perbaikan atau peluangnya adalah pertama, peningkatan quality control mekanis. Kurang lebih nanti kita hanya menerapkan uji fungsi sekitar 3 kali cetrek sehingga tidak menyebabkan kelonggaran atau kerusakan pada setiap bodi mekanik sebelum dikemas dalam bungkusan paket. Kemudian penyesuaian rasio stok warna, mengubah rasio pesanan menjadi 60% dan 40% sesuai dengan minat konsumen. Kemudian sistem buffer stock refill, membeli cadangan persediaan, menyediakan stok penyangga pada bulan-bulan atau lonjakan penjualan seperti tahun ajaran baru dan akhir tahun. Kemudian kita juga akan mengupgrade kardus, eh, jadi tidak menggunakan plastik lagi, custom dengan dudukan penyangga bodi mekanik untuk menghindari risiko klip patah. Demikian laporan penjualan untuk produk penghapus mekanik selama tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.